Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat perlindungan, kesehatan apapun yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, kasihanilah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Lindungilah kami semua dari yang jahat. Roh Kudus Tuhanlah yang memampukan kami, mengajari kami, berikan juga kuasa kepada kami, semua umat manusia yang ada di dunia ini, untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, melakukan yang benar, berbicara yang benar, hidup benar di hadapan Tuhan, menjauhkan semua dosa, belajar firman Tuhan setiap hari dengan benar, melakukan firman Tuhan dengan benar. Tuhan Yesus, berikanlah juga damai kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Roh Kudus Tuhanlah yang memampukan kami saling mengasihi, saling mengampuni, dan tolong menolong. Tolong juga Tuhan Yesus apabila ada umat manusia yang ada di dunia ini yang sakit pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka yang sakit pada saat ini Tuhan Yesus. Semua keluarga dan yang mendampingi, yang melayani orang-orang yang sakit pada saat ini juga Tuhan, berikanlah apapun yang mereka butuhkan, berkatilah mereka juga, lindungi mereka. Dan apabila ada juga umat manusia yang ada di dunia ini yang sedang dalam hidup, dalam pergumulan, yang sedang menghadapi permasalahan-permasalahan hidup, kasihani juga mereka Tuhan Yesus, berkati mereka, lindungi mereka, berikanlah juga apapun yang mereka butuhkan. Roh Kudus Tuhanlah senantiasa yang menguatkan mereka, mengajari mereka, agar mereka benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus dan berpengharapan hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup menolong mereka dari semua pergumulan hidup, permasalahan-permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, untuk semua pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini, terkhusus untuk kepala-kepala negara, kepala-kepala daerah dan semua jajaran mereka, lindungilah juga mereka Tuhan Yesus. Berikanlah kuasa, mampukan mereka untuk bekerja dengan benar dan jujur, bagaimana untuk mensejahterakan rakyatnya dengan adil, damai, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat 41. Orang yang buta sejak lahirnya. Lalu Yesus melihat orang yang buta sejak lahirnya, dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, siapakah yang berdosa, apakah dia yang buta ini atau orang tuanya? Lalu Yesus menjawab, bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam orang yang buta ini, kata Yesus. Lalu Yesus meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dengan tanah, dan mengoleskan tanah itu kepada mata orang yang buta tersebut. Sesudah itu Yesus berkata kepada orang yang buta tersebut, pergilah, basuhlah dirimu kepada kolam Siloam, katanya. Siloam artinya yang diutus. Lalu orang tersebut membasuh dirinya ke kolam Siloam, dan pada saat dibasuh matanya, sehingga dia dapat melihat. Haleluya, puji Tuhan. Dan sesudah itu banyak orang melihat dan membawa orang tersebut kepada orang-orang Farisi, karena pada saat itu hari Sabat. Lalu kalau hari Sabat itu tidak boleh melakukan suatu pekerjaan apapun menurut Taurat yang diajarkan oleh imam-imam, orang-orang Farisi, dan apapun tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Sedangkan Yesus pada saat itu menyembuhkan orang yang buta pada hari Sabat. Akhirnya mereka bertanya, siapa yang melakukan ini? Saya tidak tahu. Apakah kau tadinya buta? Ya, saya buta dari lahir. Sejak dari lahir saya sudah buta. Bagaimana kau dapat melihat, katanya. Yang saya tahu, tanah dioleskan
tanah yang diaduk dioleskan kepada mata saya, lalu saya membasuh mata saya di kolam Siloam, lalu saya dapat melihat, katanya. Lalu akhirnya orang-orang Farisi itu tidak percaya. Mereka memanggil orang tuanya, apakah benar ini anakmu ini buta sejak lahirnya? Iya benar, ini anak kami buta sejak lahirnya, dan kami tidak tahu kenapa dia bisa dapat melihat. Lalu tanyakanlah kepadanya kenapa dia dapat melihat, katanya. Karena orang tuanya juga takut kepada orang-orang Yahudi tersebut. Dan sesudah itu Yesus, orang itu juga pergi, dan pada saat itu juga Yesus bertemu lagi dengan orang yang buta itu. Lalu Yesus bertanya kepadanya, apakah kamu percaya kepada anak manusia, katanya. Anak manusia maksudnya adalah Tuhan Yesus. Lalu orang yang buta tersebut berkata, siapakah anak manusia itu Tuhan, supaya saya percaya? Lalu Tuhan Yesus berkata, orang yang berkata-kata dengan kamu dan yang kamu lihat sendiri, itulah anak manusia itu, katanya. Akhirnya orang yang buta tersebut tadinya yang sudah dapat melihat, dia langsung menyembah kepada, percaya dan menyembah Tuhan Yesus pada saat itu juga. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Pesan utama dari firman ini adalah yang pertama, kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya kuasa menyembuhkan orang-orang yang sakit, terkhusus pada saat ini yang ada di firman ini, orang yang buta. Tuhan Yesus punya kuasa untuk membuat matanya yang buta dapat melihat kembali. Itulah kuasa daripada Tuhan Yesus. Dan pesan yang kedua, kita juga harus memperhatikan orang-orang yang berkekurangan, mungkin orang-orang yang sakit seperti saat ini, orang-orang yang buta. Kita juga harus memperhatikan mereka, mengasihi mereka, seperti Tuhan Yesus yang mengasihi orang-orang yang buta ini, orang yang buta ini, yang membuatnya dapat melihat kembali. Karena apa? Menurut Tuhan Yesus, kita juga ketika mengasihi orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang buta seperti ini, itu adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan daripada Tuhan, untuk memuliakan daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Berkati, lindungilah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini, dan lindungilah kami semua dari yang jahat. Roh Tuhanlah senantiasa mengajari kami mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, melakukan firman Tuhan dengan benar, dan menjauhkan semua dosa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.